بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا أنت تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kembali kita uji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, entah itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Kemudian salawat dan salam tetap tercurah kepada seseorang yang tidak akan pernah hilang namanya di atas muka bumi ini, meskipun jasadnya telah terkubur di dalam tanah, akan tetapi namanya teralun di atas tanah. Tak ada temukanlah baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami selalu hadir tetap pesan-pesannya selalu mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Hadirin Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wa qala alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun." Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami surga ini, dan kami sekali-kali tidak mendapat petunjuk jika Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Sesungguhnya telah datang Rasul Tuhan kami membawa kebenaran, diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amalan yang telah kamu kerjakan dahulu. Quran Surah Al-A'raf ayat 43. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka para penghuni surga memuji Allah yang telah memberikan petunjuknya selama hidup di dunia, sehingga mereka menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, yang menyebabkan mereka memasuki menjadi penghuni surga. Masuk surga adalah balasan dari amal soleh dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh diantaranya adalah selalu ridho dan ikhlas dalam semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga disebabkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada, belum tentu seseorang itu akan masuk surga. Surga yaitu tempat suatu kesenangan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang beriman dan beramal soleh. Tetapi bila tidak ada rahmat Allah, tentu seseorang tidak akan memasuki surga, karena tidak sebanding amal soleh dengan nikmat surga itu. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita semua memahami bahwa keputusan Allah adalah keputusan yang terbaik daripada keputusan
kita sendiri yang kita senangi. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan ridho terhadap semua keputusan yang telah ditetapkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Yang artinya, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam surah ini Allah menjelaskan bahwa tidak selamanya segala penderitaan itu membawa penderitaan atau membawa kesulitan, tetapi mudah-mudahan justru membawa kepada kebaikan. Tetapi misalnya ada seorang pasien yang merasa khawatir karena pengobatannya harus dengan mengalami operasi, sedang operasi itu adalah yang paling ditakuti dan yang paling dibenci. Tetapi untuk demi kesehatannya ia harus menaati nasihat dokter. Barulah penyakitnya itu akan sembuh setelah operasi. Allah memerintahkan sesuatu bukan untuk menyusahkan manusia, sebab di balik perintah itu akan banyak ditemui rahasia-rahasia yang tidak kita ketahui. Masalah rahasia itu Allah yang lebih tahu, sedangkan manusia tidak mengetahuinya. Jelaslah bagi kita umat manusia bahwa dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat kita tidak mengetahui mana yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu kita harus menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka pantaslah jika seorang mukmin itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wali dalam hidupnya. Karena hanya Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kita dan selalu memberi kita dari kegelapan menuju cahaya iman. Ada beberapa ciri orang yang ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Al-Hukam Sunni'am dalam kajian Islam. Yang pertama, benar-benar percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengharapkan kepada sesama makhluk. Yang ketiga, benar-benar tekun di dalam melaksanakan segala urusan. Yang keempat, sayang kepada sesama makhluk. Yang kelima, tabah dan sabar dalam menghadapi segala ujian. Yang keenam, yakin apabila melakukan sesuatu pekerjaan maka merasa yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya. Yang ketujuh, patuh dalam hal-hal yang benar. Dan yang terakhir adalah pedoman hidupnya adalah fakir, yang artinya tidak pernah menumpuk-numpuk hartanya karena sudah memberi dan berbagi kepada sesama orang lain. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa selalu ridho dan ikhlas terhadap keputusan Allah, maka kita juga pasti tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala Maha Baik, Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan sangat luas rahmat dan kasih sayangnya terhadap kita. Banyak orang yang menyangka bahwa karena dosanya telah bertumpuk-tumpuk tidak akan diampuni Allah lagi. Jadilah ia seorang yang berputus asa dari rahmat dan ampunannya dan kasih sayangnya. Padahal Allah meskipun besar dosa hambanya, Dia tetap mengasihi dan menyayanginya dan melarangnya berputus asa dari rahmatnya. Allah tetap memandang hambanya sebagai yang berhak untuk menerima kasih sayangnya apabila ia telah menginsyafi kesalahannya dan memohon ampunan kepadanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang selalu ridho dan ikhlas dalam semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة اللهم انصر إخواننا الذين مجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا الذين مجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا الذين مجاهدين في فلسطين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا آتنا وكفر عنا سيئاتنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة